Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk tepat waktu. Mas Boy, Mas Agung, Mas Taufik, Mas Helmi, eh, ada Mas Ilham, Pak Snur, Oke, siap Pak juga Pangga. Mas Sandi. Ya, terima kasih untuk rajin mengikuti kelas ini. Karena saya lihat ada beberapa teman yang sudah mulai tidak masuk ini ya, lebih dari 2 kali. Saya mau ingatkan waktu sudah makin dekat, kemudian pertemuan kita sekarang udah kita masuk ke bulan November ya, November, sedangkan Januari pertengahan selesai, artinya tinggal sekitar 10 pertemuan lagi. Jadi jangan disia-siakan materi-materi yang akan kita berikan. Oh iya, kemarin juga ada pertanyaan dari Mas Boy ya, karena di konten saya di terakhir dari Politician Academy itu memberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi gratis bagi caleg-caleg dari yang untuk maju di DPR RI di Senayan. Nah, kesempatan ini juga terbuka untuk teman-teman ya yang DPR RI. Saya akan memberikan waktu khusus kepada teman-teman untuk mempresentasikan segala sesuatu tentang DPR RI, karena kebetulan data kami sudah lengkap, dan kemudian kita bisa memberikan beberapa langkah-langkah atau strategi yang bisa dilakukan secara umum for free. Ya, apalagi kalau untuk teman-teman di kelas 100 Parlemen Muda pasti jauh lebih prioritas lagi. Tinggal menjadwalkan aja waktunya dengan Mas Imam, supaya pas waktunya dengan teman-teman pada waktu datang ke Jakarta ya. Baik, hari ini kita bahas mengenai social investment. Sebentar. Oke. Ya, social investment atau investasi sosial, di mana investasi sosial ini sesuatu hal yang bagi Politician Academy itu penting untuk dilakukan oleh para caleg, karena caleg-caleg yang memulai di ujung itu biasanya tidak melakukan ini, dan itu berakibat salah satu dampak terhadap mereka tidak melakukan langkah ini, akhirnya konstituen mereka menjadi sangat-sangat transaksional gitu ya. Jadi ya kalau aku pilih Bapak atau Ibu itu Bapak Ibu mau ngasih apa ke kami gitu ya, sangat transaksional gitu ya. Nah, langkah ini adalah langkah yang sangat ideal untuk dilakukan saat-saat sekarang ini ya, terlebih pada masa soft campaign ya. Minggu lalu dan 2 minggu lalu saya berbicara mengenai targeting, dan di situ teman-teman sudah melihat bahwa tahapan-tahapannya sudah dibuat. Jadi ada yang saya akan ringkas sedikit ya dari materi-materi kita minggu lalu, dan kemudian masuk kepada materi kita kali ini. Saya izin untuk buka PowerPoint. Ya, ini materinya tentang social investment. Nah, dari konsultasi saya dengan teman-teman beberapa waktu yang lalu, saya melihat bahwa ternyata teman-teman ini startnya itu berbeda-beda. Ada yang startnya sudah melakukan langkah ini, bahkan sudah jauh lebih advance, tapi ada juga yang belum sama sekali melakukan ini. Ya, nah bagi yang belum atau yang sudah memulai, ini langkah-langkah dan pedomannya. Nah, untuk pertama saya mau mengingatkan formula pemenangan dari Politician Academy di sini, dan kita setelah lewat hari ini, itu kita masuk kepada materi-materi tentang eksekusi ya. Hari ini adalah materi terakhir di piramida yang sebelah kiri. Kita udah berbicara mengenai mindset, kita udah berbicara mengenai bagaimana melakukan pemetaan politik,
kita sudah berbicara mengenai bagaimana melakukan targeting, kita udah berbicara mengenai personal branding, ya minggu lalu saya bicara mengenai personal branding. Nah, hari ini kita berbicara mengenai social investment, apa yang kita mau lakukan di masyarakat supaya masyarakat bisa kemudian memilih kita. Nah, ini yang saya bicarakan, ini akhir dari bagian planning. Karena setelah itu mulai minggu depan saya akan berbicara materi-materi tentang hal-hal ini gitu ya, tentang manajemen tim ses, manajemen dana, kemudian bagaimana strategi, bagaimana melakukan monitoring dan evaluation, bagaimana melakukan manajemen event, bagaimana memanfaatkan strategi intelijen di dalam strategi pemenangan kita gitu ya. Dan kemudian nanti di bagian akhir saya akan membahas mengenai penggalangan suara dan pengamanan suara ya. Penggalangan suara, strategi-strategi medsos, kemudian bagaimana kita melakukan manajemen media gitu ya. Kemudian nanti pengamanan suara juga kita akan berbicara mengenai bagaimana manajemen saksi, advokasi hukum, dan hal-hal lain yang berkaitan terutama skenario-skenario buruk yang terjadi, misalnya kita dicurangi, misalnya kita suaranya dicuri, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini nanti kita akan bahas di bagian pengamanan suara. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk tetap meluangkan waktunya di hari Rabu malam untuk bisa mendengarkan materi-materi penting ini. Dan apabila betul-betul sampai berhalangan, jangan lupa untuk selalu meminta recordingnya kepada Mas Rizky supaya tidak ketinggalan ya. Karena ini materinya sekali lagi saya buat secara sistematis supaya teman-teman bisa bekerjanya juga lebih terstruktur. Baik, ini langkah-langkahnya. Kemudian, nah sekarang mengapa kita melakukan social investment atau investasi sosial? Ada 3 aspek. Pertama, aspek internal, kedua aspek eksternal, dan yang ketiga adalah aspek branding. Nah, jadi social investment itu basically adalah kita melakukan gerakan sosial, inisiatif-inisiatif di masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang merupakan permasalahan di masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat ini maksudnya adalah konstituen kita ya, dapil kita, yang kemudian kita mengajukan gerakan inisiatif yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat di daerah tersebut. Dan ini tidak sesederhana atau tidak sesimpel misalnya sekedar memberikan bantuan ya. Jadi misalnya memberikan bantuan beras, sembako, memberikan bantuan, tidak sesimpel itu, karena investasi sosial itu harus mempunyai tema. Investasi sosial itu harus memiliki tujuan yang nanti berkaitan dengan partisipasi dan keterlibatan kita di dalam masyarakat gitu ya, dan sifatnya tidak short term atau tidak sporadis ya. Jadi ada tema tertentu, ada rencana kegiatan tertentu yang sifatnya lebih terstruktur. Nah, apa tujuannya? Secara internal untuk kita sendiri, ini memberikan atau menunjukkan niat baik kita, karena kita ini kan mau menjadi wakil rakyat ya. Kalau menjadi wakil rakyat itu pertanyaannya kan selalu apa yang membedakan kita dengan caleg-caleg yang lain ya. Nah, caleg-caleg yang lain yang mayoritas itu mereka melakukan upaya-upaya baru di ujung 3 bulan atau 4 bulan terakhir gitu ya. Nah, kita melakukan upaya dari sekarang, dari awal. Kenapa? Karena kalau kita baru melakukan 3 bulan atau 4 bulan terakhir, kompetitornya sudah terlalu banyak dan mereka melakukan segala macam cara untuk membuat popularitas yang viral dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga kemudian cara satu-satunya atau cara yang paling populer dilakukan adalah bagi-bagi bantuan, bagi-bagi sembako, dan bagi-bagi uang. Nah, saya nggak mengharapkan teman-teman melakukan itu gitu ya.
secara sporadis dan tidak terstruktur. Oleh sebab itu, di langkah awal kita perlu menunjukkan niat baik dan upaya konkret kita kepada konstituen. Karena saya selalu katakan bahwa di politik, ya, di dunia politik, komoditas yang termahal itu namanya trust. Ya, kita ingin konstituen memilih kita karena dia percaya dengan kita, karena dia suka dengan kita. Nah, untuk suka dan percaya, ya, alat currency-nya bukan uang, gitu ya, bukan sekedar bantuan fisik, gitu ya, tapi currency-nya adalah upaya dan inisiasi kita yang berkepanjangan, berkesinambungan, dan kemudian menunjukkan bukti kepada masyarakat. Ya, itu internal ya dari kita sendiri. Kemudian juga untuk melatih kepekaan dan kepedulian sosial kita kepada konstituen kita, ya, karena begini teman-teman, yang saya lihat banyak sekali caleg-caleg yang kemudian mempergunakan cara singkat, gitu ya, yang uang bantuan semua dihambur-hamburkan di 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir, yang kemudian maju juga karena disuruh orang lain, gitu ya, kemudian karena mereka cuma berpikir yang penting menang, yang penting mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya di 3 bulan terakhir, sehingga kemudian pada waktu mereka terpilih, ya, orang-orang seperti ini bisa terpilih juga, ya. Jadi jangan salah bahwa orang-orang seperti itu tidak bisa terpilih. Orang-orang itu banyak yang bahkan bisa sampai duduk di Senayan atau di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota, gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kemudian setelah di atas, karena mereka attachment dengan konstituennya rendah, ya, akhirnya tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat ya sudah. Yang penting kan dia udah bayar mereka, kemudian dia udah duduk sekarang di parlemen. Nah, apa yang terjadi di masyarakat itu seolah-olah parlemennya nggak peduli, atau kayak social attachment-nya nggak ada. Nah, melatih social attachment itu adalah dengan cara salah satunya melakukan social investment. Jadi kita dekat dengan masyarakat, kita tahu, kita mendengarkan, kita kemudian menjadi saluran aspirasi bagi mereka, gitu ya. Kita sungguh-sungguh melatih empathic listening kita kemudian melatih permasalahan di masyarakat. Ini contoh paling sederhana ya. Saya dulu pada waktu menjadi bagian dari anggota DPR RI, ya. Ini kandidatnya pada waktu itu yang saya bantu, yang menjadi anggota DPR RI, itu rajin sekali berkunjung dari satu desa ke desa lain, gitu ya, dari satu titik ke titik lain untuk memenangkan pada waktu itu. Dan setelah dia menang, ininya terasah kemudian, ya, walaupun dia dari keluarga silver spoon lah katakanlah, ya, bukan keluarga yang dari bawah banget, gitu ya. Tapi kemudian kepekaan sosialnya terasah, sehingga pada waktu itu, ini contoh aja saya waktu itu, terjadi bencana alam, banjir dan longsor di dapilnya. Waktu itu begitu dia tahu beritanya, dia langsung kontak saya, dia bilang, Bang, ini di daerah kita ada terjadi banjir dan tanah longsor, coba segera berangkat ke dapil, kemudian segera organisasikan untuk memberikan bantuan yang pantas dan cukup, koordinasi dengan pihak-pihak berwenang di sana supaya bantuannya itu bisa betul-betul terarah dan betul-betul dibutuhkan. Nah, ini contoh, ya, dari social investment yang benar sehingga kita mempunyai kepekaan sosial. Kalau kita cuma asal duduk saja kemudian ya modalnya dengan bagi-bagi duit dan lain-lain, itu biasanya kepekaan sosialnya hilang. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu kita nggak punya attachment, gitu ya. Ya, di daerah terjadi apa, ada masalah apa, ya bodo amat, gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengecewakan konstituen yang dulu sudah memilih kita, gitu ya. Nah, dengan social investment itu melatih kita untuk dekat dengan masyarakat, melatih people skill kita, cara kita bicara, melatih cara kita bergaul dan masuk mingle di dalam masyarakat, itu penting sekali menurut saya. Ini
secara internal. Nah, secara eksternal masyarakat perlu melihat bukti kesungguhan kita. Ya, kalau kita baru bergerak aktif di 3 bulan terakhir, masyarakat akan bilang, oh ya jelas dia mau membeli perhatian kita, membeli kebutuhan kita ya karena dia mau menjadi anggota dewan. Ya. Dan pada waktu 3 bulan terakhir, semua orang berlomba-lomba peduli terhadap masyarakat. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya, nilai lebih dari Anda menjadi kecil gitu ya, karena semua udah melakukan itu. Nah, social investment kalau teman-teman lakukan dari sekarang, ini saingannya belum banyak. Ya, even yang namanya incumbent aja belum banyak melakukan mungkin gitu ya. Mereka masih nyantai-nyantai ya, nantilah 6 bulan terakhir lah gitu biasanya ya kalau misalnya incumbent gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda melakukan sekarang, Anda mempunyai nilai lebih di antara caleg-caleg yang lain gitu ya. Karena masyarakat akan melihat dia melakukan inisiatif ini berarti wah dia bagus nih gitu ya. Apalagi kalau misalnya upaya Anda kemudian berhasil. Ya, nah disinilah kemudian masyarakat melihat, wah ternyata si X ini punya niat yang bagus gitu, dia membuktikan, dia melakukan sesuatu gitu ya. Apalagi kalau udah hasilnya jelas gitu ya. Jadi melakukan social investment ini nggak perlu yang terlalu megah, yang terlalu grande itu nggak perlu juga gitu ya. Kadang-kadang misalnya menginisiasi seperti caleg yang saya pernah bantu di Ponorogo ya, dia menginisiasi gerakan menanam porang gitu ya. Nah, ini contoh kecil ya, dari menanam porang itu kemudian misalnya menjadi kelompok tani, gapok tani bertambah banyak gitu ya. Dia bantu pemasarannya dan lain sebagainya. Nah, dari social investment yang seperti itu kemudian namanya menjadi populer. Bukan hanya populer, kemudian dia jadi disukai gitu ya. Nah, jadi masyarakat membutuhkan bukti, masyarakat memerlukan waktu untuk bisa suka dengan figur gitu ya, bukan hanya tahu tapi kemudian jadi suka dan trust muncul. Nah, itu yang saya harapkan gitu ya. Kenapa teman-teman dari awal saya minta untuk melakukan social investment. Jadi ada kedekatan sosialnya, ada amanahnya, ada kebermanfaatan bagi orang lain gitu ya. Ini masuk di situ semua ya. Nah, kemudian yang ketiga baru ini tadi ya, membangun political personal branding yang kuat. Dengan kita kuat di satu topik, di satu isu tertentu, kemudian masyarakat suka dengan kita, masyarakat trust dengan kita, nanti kalau udah populer dan suka, untuk kemudian beralih membuat mereka jadi memilih kita karena kita sudah melakukan langkah-langkah inisiatif di masyarakat atau gerakan di masyarakat, ini tidak sulit untuk kemudian merubah mereka kemudian bahwa saya ingin maju gitu ya, saya ingin maju, saya ingin berbuat lebih bagi masyarakat di sini gitu ya. Apa yang saya sudah lakukan, saya merasa bahwa saya bisa membantu lebih banyak lagi kalau saya menjadi wakil rakyat dari Anda semua misalnya seperti itu. Nah, ini tujuan dari social investment ya. Jadi social investment itu adalah bentuk kegiatan terencana dan terorganisir untuk isu tertentu dalam masyarakat yang bertujuan untuk membangun inisiatif dan memperkuat kapasitas masyarakat. Ya, jadi tujuannya memberikan solusi. Apakah inisiatif yang bisa menyelesaikan solusi atau memperkuat kapasitas masyarakat sendiri. Tadi saya katakan ini adalah bagian dari political personal branding dan social investment mesti bisa memberikan solusi terhadap masalah dari konstituen. Nah, saya ingatkan lagi mundur ke belakang tahapan kampanye ya. Tahapan kampanye ada masa soft campaign, medium campaign dan hard campaign. Nah, soft campaign ini adalah masa penting untuk kita melakukan social investment. Ya, karena orang belum banyak yang
mencurigai gitu ya kalau kita misalnya mau maju menjadi caleg ya. Tapi beberapa teman sudah declare duluan, nggak ada masalah untuk itu. Tapi maksud saya kalau bergeraknya dimulai dengan social investment ini akan jadi mulus banget gitu ya. Nah, ini mulai dari sekarang ya, teman-teman udah mulai melakukan bahkan beberapa bulan yang lalu, it's okay. Sampai di bulan Februari 2023 itu adalah soft campaign. Nah, kunci dari soft campaign adalah popularitas dulu. Orang tahu dengan kita. Ya, jadi kunci dari teman-teman melakukan social investment di sini adalah bahwa oh ada si X yang melakukan inisiasi atau gerakan tertentu gitu ya. Itu popularity. Nah, nanti di medium campaign ini mulai berubah menjadi kita merubah konsepnya menjadi likability atau kedisukaan gitu ya. Jadi setelah populer kedisukaan. Nah, poinnya di sini adalah social investment yang Anda lakukan sudah mulai berbuah ya, sehingga masyarakat kemudian mulai suka dan percaya dengan kita ya. Baru kemudian nanti di masa hard campaign kita hajar lagi di situ dengan segala macam bentuk strategi kita maksimalkan supaya likabilitas itu menjadi electability ya. Nah, ini tiga pentahapan yang saya minta teman-teman di sini konsisten melakukan langkah-langkahnya. Lihat di materi saya minggu lalu langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam konteks soft campaign, medium campaign, dan hard campaign itu sudah saya pernah berikan ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai bentuk-bentuk social investment yang bisa atau akan dilakukan oleh teman-teman. Beberapa sekali lagi dari teman-teman ada yang sudah melakukan, it's good, bagus sekali ya, tanpa sadar mungkin teman-teman udah lakukan itu bagus sekali. Tapi untuk yang masih belum atau yang ingin masih merancang-rancang, ini saya akan memberikan beberapa hal ya. Jadi contohnya misalnya membangun gerakan atau movement ya. Gerakan atau movement ya tentang apa saja ya, gerakan misalnya remaja masjid gitu ya, itu adalah bentuk social investment juga. Yang lain saya pernah memberikan contoh misalnya anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda kita berikan seragam, kita berikan alat-alat kebersihan misalnya ya, vacuum cleaner, kemudian sapu, pel, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat misalnya remaja atau milenial peduli rumah ibadah ya. Jadi misalnya mereka bertugas setiap hari Jumat pagi misalnya membersihkan masjid atau musola gitu ya. Kemudian misalnya di weekend hari Sabtu pagi itu membersihkan gereja misalnya, hal seperti itu gitu ya. Jadi ini membangun inisiatif yang bagus dan menunjukkan gerakan yang bagus juga. Daripada anak-anak muda nganggur nggak ngapa-ngapain ya, Anda berikan uang makan, Anda berikan rompi atau seragam yang nanti ada brandingnya Anda gitu ya. Nah, ini contoh gerakan ya. Gerakan misalnya juga membaca gitu ya. Ini di batch 1 ada teman yang melakukan ini gitu ya. Jadi mengumpulkan buku-buku ya, buku-buku anak-anak, buku-buku yang tidak terpakai lagi tapi masih layak, kemudian disumbangkan ke komunitas atau ke perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan ya, bikin taman bacaan kecil gitu ya, yang kemudian nanti di branding dengan kita. Nah, ini contoh gerakan ya, misalnya milenial membaca atau anak muda membaca atau anak-anak membaca gitu ya. Macam-macam ya. Jadi intinya gerakan ini itu dilakukan secara rutin ya, tidak short term habis itu sekali dilakukan habis itu nggak dilakukan lagi ya. Karena yang kita mau masukkan di sini adalah branding kita dalam gerakan tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya membangun yayasan atau center ya, yayasan atau center ini yang kemudian akan mengakomodasi gerakan sosial kita ya, karena social investment ya berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial. Misalnya
Sama juga di batch 1 dan di batch 2 ada teman yang membuat yayasan gitu ya, yayasan pakai namanya. Kemudian yayasan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan. Ya misalnya Karang Taruna, kegiatan olahraga, kegiatan macam-macam ya. Tapi yayasan itu menjadi sebuah sarana untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial kita. Nah, ini juga lebih bagus karena nanti pertanggungjawaban keuangan dan lain-lainnya juga bisa lebih jelas lewat yayasan tersebut. Apalagi kalau kita udah pakai nama yayasan, bahkan kita bisa menerima sumbangan atau kontribusi dari pihak lain ya, apakah swasta, pemerintah atau individual itu bisa dilakukan. Social investment yang lain adalah membangun inisiatif di dalam komunitas atau bahkan membentuk komunitas itu sendiri ya. Saya nanti akan memberikan contoh komunitas-komunitas yang ada atau kemudian contoh gerakan. Jadi bisa membuat komunitas, tapi misalnya sudah ada komunitas, di dalam komunitas itu membangun sebuah gerakan baru ya. Jadi menginisiasi munculnya gerakan-gerakan atau inisiatif baru di dalam komunitas itu bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, membangun platform. Ya, membangun ya platform itu kayak gerakan, movement itu platform ya, platform tertentu dan bisa bekerja sama dengan partai politik bahkan. Ya, jadi misalnya sayap dari partai politik tertentu ya, kalau kita udah merupakan pengurus inti atau bagian dari partai politik tertentu gitu ya, kita bisa membangun platform di dalam partai tersebut gitu ya. Misalnya di batch berapa ya? Batch 2 ya, di batch 3 ada peserta 100 parlemen muda yang pengusaha, anak muda, dan kebetulan dia udah punya sertifikasi mengajar UMKM, mengajar. Nah, dia memanfaatkan karena dia adalah bagian dari partai politik tertentu, kemudian dia bikin gerakan yang kemudian menjual branding dari partainya dan diri sendiri. Tapi dia rutin setiap 2 atau 3 minggu sekali mengajak UMKM untuk berkumpul ya. Kemudian dia memberikan tips-tips dan strategi bagaimana bertahan di tengah krisis, bagaimana mencari pendanaan, bagaimana melakukan marketing yang baik, bagaimana melakukan pemasaran secara online. Banyak sekali materi yang dia bisa buat ya. Jadi dia tentu saja capek sedikit gitu ya. Sebulan sekali dia kumpulkan, kemudian narasumbernya bisa dia sendiri ya, karena dia juga kebetulan pengusaha dan sudah terbukti, tapi bisa juga dia mengajak teman-temannya yang dari satu partai yang pengusaha juga, kemudian sharing mengenai entrepreneurship di UMKM ya, atau bahkan di milenial gitu ya. Jadi ini kita bisa kerjasama dengan partai politik, terutama partai politik partai politik kita sendiri, tapi juga kita bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta ya. Jadi saya ambil contoh di dinas-dinas yang ada ya, dinas-dinas di kabupaten kota atau provinsi itu kan biasanya mereka mempunyai program-program semacam BIMTEK ya. Permasalahannya kadang-kadang program-program ini tidak tersosialisasikan dengan baik ya. Misalnya UMKM melakukan training tentang bagaimana pendanaan atau bagaimana pemasaran online, bagaimana kemudian cara untuk scale up dan lain-lain gitu ya. Nah, tidak tersosialisasi ke pihak yang membutuhkan, dan kemudian kebetulan birokratnya malas-malas. Ya, yang di dinas itu malas-malas, sehingga kalau ada BIMTEK orangnya itu lagi gitu ya, diulang-ulang lagi gitu ya. Jadi nggak ada edit values. Nah, kalau teman-teman kenal dengan orang-orang di dinas yang mempunyai program-program seperti ini, dan kemudian teman-teman juga punya jaringan yang membutuhkan, ini teman-teman bisa memberikan link ya, link and match istilahnya ya, broker ya, bahwa Pak, program BIMTEK untuk UMKM masih ada nggak? Misalnya ke dinas
Dinas Perdagangan atau UMKM gitu ya, Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka kan pasti ada gitu ya. Oh ada, kalau ada dibikin kapan lagi Pak? Oh di bulan depan kita mau bikin lagi gitu. Oke, kalau misalnya ada, bisa nggak saya yang mencarikan apa namanya UMKM yang membutuhkan ini gitu. Mereka pasti akan senang sekali. Ya, karena biasanya birokrat, mohon maaf, itu agak malas ya, apa namanya, improvisasi, bekerja lebih, nyari extra effort, itu biasanya malas. Nah, ini teman-teman bisa membrokerin itu gitu ya. Oke, kebetulan di dapil kita tahu UMKM yang membutuhkan itu. Nah, teman-teman kemudian mengajak mereka untuk datang ke situ. Nah, saya yakin ini akan menguntungkan gitu. Atau misalnya swasta ya. Swasta itu kan pasti punya CSR ya. Nah, CSR-nya untuk apa? Nah, teman-teman bisa bilang gitu. Saya punya apa namanya? Saya punya inisiatif dan ide untuk melakukan misalnya gerakan untuk mencegah stunting. Nah, misalnya mengenai konteksnya kesehatan gitu ya, karena stunting di Indonesia masih menjadi problem gitu ya. Nah, programnya apa? Oh, programnya misalnya memberikan gizi sehat kepada anak-anak, memberikan edukasi kepada ibu-ibu mengenai makanan sehat, di mana di situ kemudian kita melakukan cek kesehatan untuk anak-anak di daerah tertentu gitu ya. Nah, biayanya nggak mahal Pak, karena kita hanya perlu gini. Nah, kalau misalnya Anda presentasikan itu dengan baik ke pihak swasta, bukan tidak mungkin Anda akan ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan-kegiatan yang seperti itu gitu ya. Jadi ini membangun social investment juga, karena nanti karena Anda memberikan tanda kutip servis kepada masyarakat, mereka akan melihat, ini Pak ini baik banget ya, bikin ini, bikin acara, kemudian kita gini, apa namanya, cek kesehatan gratis, kita dikasih edukasi tentang ini, wah ini keren gitu. Nah, ini bagus nanti untuk branding kita berikutnya. Ya, jadi ini contoh-contoh social investment yang kita bisa lakukan. Bahkan bukan tidak mungkin inisiatif dan gerakan kita nantinya menjadi makin besar dan kemudian membuat kita makin populer, dan kemudian pada satu titik tertentu bahkan bisa menguntungkan. Yang menguntungkan dalam arti profitable. Ya, nah ini kalau dalam konteks gerakan itu namanya sociopreneurship. Ya, jadi kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian bisa juga didapat atau dicari profitnya. Nah, kalau bisa seperti ini jauh lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi Anda nggak perlu keluar uang dari kantong sendiri, tapi ada dana bergulir sendiri, profitnya bisa masuk dan menggerakkan social investment dari teman-teman itu. Ya, jadi ini bentuk-bentuk social investment. Nah, kira-kira bidang-bidang apa yang bagus untuk dimasuki? Ya, ini saya sekali lagi memberikan ide-ide kepada teman-teman. Jadi isu-isu seksi yang selalu apa ya? Selalu ada kebutuhannya gitu ya. Selalu menjadi masalah dan bisa teman-teman maju memberikan social investment di bidang itu sebagai solusi ya. Jadi apa aja isu-isu seksi? Misalnya yang pertama masalah kewirausahaan dan UMKM ya. UMKM di Indonesia itu jutaan, banyak sekali ya. Permasalahannya ya selalu mereka permasalahannya pasti di konteks pendanaan, di konteks mempertahankan bisnis, apalagi ekonomi misalnya menjadi makin sulit gitu ya, apalagi kemarin kan setelah COVID itu kan banyak yang tutup. Setelah COVID sekarang ini banyak yang mau merintis kembali gitu ya. Nah, teman-teman bisa bantu ini kalau misalnya teman-teman punya background katakanlah bisnis, pengusaha ya. Himpun UMKM ini, kemudian berikan training-training gratis gitu ya, BIMTEK gratis kepada mereka ya. Kalau upaya ini berhasil, saya yakin teman-teman akan mendapatkan banyak simpati. Ya. Yang berikutnya, masalah kepemudaan. Ya, kepemudaan banyak. Misalnya pembinaan pemuda, berkaitan dengan fasilitas kepemudaan, event-event, gerakan anti narkoba gitu ya, banyak sekali. Jadi
Yang tadi saya kasih contoh remaja cinta rumah ibadah itu bisa jadi satu gerakan. Karang Taruna pun itu sebetulnya ini organisasi yang bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan kegiatannya lewat berbagai event gitu ya. Kita misalnya rutin, saya ambil contoh di Kepri ya, salah satu klien kita di Kepri itu rutin membuat festival Kompiang. Ya, Kompiang itu seperti rebana ya. Jadi kalau di tempat lain itu kayak rebana, tapi di Kepri itu masyarakatnya secara tradisional itu memainkan Kompiang untuk acara-acara adat, di mana cara pembuatannya sedikit beda dan itu menghasilkan nada-nada tertentu yang kemudian ternyata populer sekali. Ya, jadi dia pada waktu itu punya punya branding sebagai Bapak Kompiang di Kepri. Waduh, itu luar biasa. Karena dia sudah melakukan 2 tahun berturut-turut dan selalu sukses. Ya, karena nggak ada yang peduli dengan itu, bahkan pemerintahnya tidak terlalu peduli dengan itu. Dia membuat itu pesertanya itu sampai ratusan. Ya, sementara satu grup itu terdiri dari 4-5 orang. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya acara tersebut. Tentu dia mengeluarkan modal ya untuk acara, event dan lain-lain gitu ya. Tapi dampaknya luas sekali. Ya. Kemudian akhirnya dia melanjutkan dengan festival perahu cadik gitu ya, yang dihias. Wah, itu ramai juga dia bikin gitu ya. Jadi akhirnya brandingnya dia adalah orang yang peduli terhadap budaya masyarakat Kepri. Ya, nah ini kebetulan dia mau maju dari DPRD provinsi menjadi DPD RI. Ya, dengan cara seperti itu ini bagus sekali, gitu ya. Nah ini macam-macam ya, kepemudaan ini termasuk olahraga gitu ya, membina klub sepak bola. Saya punya klien di Jawa Tengah itu bukan direktur apa istilahnya ya, pemilik PSIS ya, Semarang ya, klub sepak bola PSIS Semarang. Kebetulan orang tuanya dulu wali kota dan suka sepak bola, kemudian dipegang dengan anaknya, dan anaknya juga suka dan akhirnya membina itu. Nah dari itu saja dia bisa menjadi anggota DPR RI ya. Nah ini contoh Mas Yoyo, Yoyo Sukawi itu saya kenal, dan disinilah kemudian kalau kita serius membina satu bidang saja itu bisa mengangkat mengangkat personal branding kita dengan baik. Masalah kepemudaan, kemudian yang berikutnya masalah kesehatan dan gizi buruk ya, yang tadi saya katakan masalah stunting, masalah peduli dengan lansia gitu ya, kepedulian terhadap gizi gitu ya, gizi buruk, kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan. Ini tetap menjadi topik-topik yang menarik dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi nanti cek di daerah Anda stuntingnya angkanya gimana, tingkat kematian ibu pada waktu melahirkan seperti apa, masih tinggi nggak? Kalau masih tinggi mungkin ini bisa menjadi sebuah gerakan juga gitu ya. Walaupun biasanya yang masuk ke gerakan-gerakan seperti ini biasanya perempuan gitu ya, lebih masuk ke situ. Di batch ketiga saya salah satu peserta melakukan seperti ini ya. Dia peduli sekali dengan masalah kesehatan, gizi anak dan lain-lain, dan kemudian terpilih menjadi DPRD kabupaten ya. Kemudian setelah itu dia masuk ke komisi yang mengurusi masalah hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak ya, pas banget gitu ya, inline. Nah yang berikutnya misalnya masalah pertanian ya, pertanian itu selalu masalahnya di 5 atau 6 poin ini ya, ketersediaan bibit ya, ketersediaan pupuk, ketersediaan disinfektan ya. Pada waktu panen overproduction atau memasarkan produknya bingung bagaimana distribusinya seperti apa, biasanya berputar di situ-situ saja ya.
pada waktu menanam harga pupuk naik, harga bibit naik, ya. Pada waktu panen harga produk jatuh, ya, karena ada tengkulak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dengan pengalaman Anda, misalnya Anda ada yang punya background di bidang pertanian gitu ya, kira-kira bisa memberikan solusi seperti apa? Ya, di batch pertama itu ada yang mengusulkan salah satu social investment dia adalah menanam melon, ya. Jadi padi kalau sudah 4 kali berturut-turut ditanam padi terus itu unsur hara di tanahnya itu menjadi kurang baik sehingga harus ada selingan. Nah, salah satu selingan yang waktu itu dilakukan yang bisa dalam waktu 3 bulan menghasilkan panen menanam melon. Nah, pada waktu itu ada melon jenis tertentu yang kemudian diusulkan untuk ditanam. Jadi dia membangun inisiasi dengan nanti saya akan memberikan edukasi melon itu menanamnya seperti apa, bibitnya akan disediakan, kemudian cara-caranya akan diajarkan. Dia kerjasama dengan Dinas Pertanian gitu ya, dan kemudian nanti pemasarannya akan seperti apa, ya. Nah, ini contoh ya, tadi yang porang juga bisa seperti itu gitu ya. Sehingga waktu itu yang porang itu anggota parlemennya terkenal sebagai namanya porang gitu ya, belakangnya dikasih porang gitu ya, karena melekat sekali personal branding tentang porang itu sendiri gitu ya. Jadi ini contoh ya, bibit, pupuk, disinfektan dalam produksi, gagal panen, distribusi. Kalau teman-teman punya akses ke Kementerian Pertanian atau dinas, teman-teman bisa masuk ke sini, ya. Apalagi masalah lingkungan hidup, ya, konservasi, preservasi, masalah pencemaran, bank sampah, mengelola sampah, ya. Ini bisa jadi sebuah gerakan juga, ya, bank sampah, ya, ada ATM sampah gitu ya. Kalau kayak di luar negeri kan udah jelas ya, ada mesinnya. Jadi kalau misalnya kita masukin, kayaknya di Indonesia udah mulai saya dengar. Ya, kalau kita masukin kaleng Coca-Cola langsung dihargai sekian sen itu kalau di luar negeri. Kalau kita masukin botol plastik langsung kita kumpulin botol plastik, dimasukin mesin situ, kemudian keluar berapa rupiah untuk harganya gitu ya. Nah, ini inisiatif-inisiatif yang bisa kemudian memberikan solusi bagi masalah sampah di lingkungan Anda gitu ya, di konstituen kita. Yang lain misalnya organik, ya, bagaimana memisahkan sampah organik kemudian mengolahnya menjadi pupuk organik misalnya gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan sebetulnya dalam konteks itu. Terakhir, masalah pendidikan dan literasi. Ya, ini juga Anda bisa membangun gerakan misalnya milenial melek politik atau apa gitu ya. Literasi ekonomi, ya literasi ekonomi tadi kurang lebih kayak kewirausahaan dan UMKM gitu ya. Literasi politik, hukum juga bisa membuat lembaga-lembaga bantuan hukum atau advokasi hukum gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi ya. Sesimpel misalnya waktu itu ada salah satu peserta yang berasal dari Ternate ya. Masyarakat di sana punya masalah dengan membuat kayak KTP, surat pindah, surat mutasi. Nah, yang bersangkutan ternyata punya link kepada Disduk Capil, ya, temannya menjadi ketua, menjadi orang dinas di Disduk Capil, ya. Kemudian dia menyediakan jasa itu gitu ya untuk melakukan advokasi atau membantu mereka di konstituennya yang butuh pembuatan KTP, surat menyurat gitu. Dia jelaskan bahwa prosesnya sederhana, ternyata gini. Kalau Bapak Ibu misalnya mempunyai kesulitan hubungi saya akan bantu. Wah, ini keren gitu ya, jadi sebuah gerakan juga untuk membantu menyadarkan masyarakat. Nah, intinya itu ya, isu-isu seksi ini bisa kita lakukan tujuannya untuk membuat mereka sekali lagi terbantu dengan kita dan kita bisa menjadi solusi bagi mereka. Nah,
tips dan strategi dari saya pada waktu teman-teman mau melakukan social investment, ya. Yang pertama, ya, kalau boleh, ya, upayakan niat kita maju sebagai caleg itu nggak terlihat dulu, ya. Untuk yang udah terlanjur nggak apa-apa, tapi untuk yang belum, kita di awal jangan nunjukin kalau kita bacalek dulu, gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang masyarakat kalau udah bacalek ya iyalah mau bantu, kan ada apa-apanya, kan dia mau jadi caleg gitu ya. Kadang-kadang udah pesimis duluan, kadang-kadang sudah apa namanya sensi dengan masalah-masalah politik gitu ya. Jadi niat kita baik kemudian dilihat ya ini kan karena dia mau jadi gitu ya. Nah yang kayak gitu. Jadi di masa soft campaign kalau boleh nggak usah disebutkan dulu gitu ya. Kita mau maju jadi caleg gitu ya. Kecuali misalnya dari awal kita udah branding dan orang-orang udah pada tahu semua gitu. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah kemudian yang kedua, siapkan waktu, ya investasikan waktu, paling nggak seminggu sekali Anda ngurus ini gitu ya, social investment-nya apa gitu ya. Anda kontribusi misalnya juga kalau tadi remaja bersih-bersih rumah ibadah, Anda kadang-kadang juga lakukan juga itu gitu ya, sesekali kumpul dengan mereka kalau dengan kegiatan Karang Taruna atau apa macam-macam ya, tapi intinya dalam waktu seminggu Anda mesti menginvestasikan waktu Anda untuk social investment tersebut. Di batch 1 juga ada teman yang melakukan namanya desa binaan. Ya, ini keren banget programnya. Ya, tentu saja dananya besar, programnya besar, tapi dia pintar. Caranya adalah dia kemudian datang ke tandem ya, yang sekarang udah menjadi anggota DPRD jadi yang punya program ya. Dia kemudian mengajukan diri karena memang udah kenal dekat juga. Dia mengajukan diri, "Pak, saya meminta bagian dari program Bapak, saya bantu untuk bisa disalurkan dengan baik." Wah, itu keren banget ya. Dan itu adalah bagian terstruktur untuk menguatkan popularitas kita dan membuat kita disukai dengan biaya yang relatif minim. Ya, karena programnya berasal dari program DPRD ya, pokirnya tersebut gitu ya. Kemudian dikelola dengan baik ya, dikelolanya bukan cuma sekedar apa namanya diberikan gitu ya, tapi dikasih tahu misalnya cara buat proposalnya seperti ini. Kemudian kalau udah turun pertanggungjawabannya seperti ini. Kemudian pada waktu programnya berjalan diingatkan bahwa ini adalah apa program dari Pak X gitu ya, dan kami apa namanya sengaja untuk melakukan ini supaya di desa ini muncul UMKM yang baik, muncul petani-petani yang hebat. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Dan itu jalan gitu. Dan saya yakin apa namanya rekan peserta batch 1 ini nanti insya Allah akan jadi apa anggota DPRD betul, karena dia betul-betul luar biasa apa attach dengan program ini gitu ya, dan udah terkenal sebagai bapaknya desa binaan. Nah ini kalau udah sampai ada label-label seperti itu boleh dikatakan social investment Anda berhasil gitu ya. Bangun inner circle dan komunitas ya dari kecil ya. Kalau tadi kayak saya contoh apa namanya petani melon gitu ya, mungkin yang tertarik baru beberapa saja gitu ya, nggak langsung banyak bruk gitu ya, tapi 5 orang kita edukasi gitu ya, atau 5 gapoktan edukasi mau melakukan gitu ya, ada hasilnya, kemudian nanti terus berkembang menjadi makin besar ya. Intinya konsisten dan kita mau meluangkan waktu untuk fokus terhadap itu gitu ya, selain masalah-masalah apa kampanye, isu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bangun inner circle dan efek bola salju ya, snowball effect. Identikan social investment itu dengan kita. Ya, nanti saya kasih contoh politisi yang pakai social investment dan kemudian berhasil dengan social investment-nya. Ya. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Porang gitu ya, Bapak UMKM, oh kalau udah ada istilah seperti itu berarti
kita labelnya udah berhasil mempunyai social investment yang baik, ya. Buat kolaborasi dan sinergi dengan LSM, public figure, pemerintah, swasta, ya, supaya gaungnya menjadi lebih luas, lebih besar, dan kita nggak hanya mengeluarkan dana pribadi, ya, karena social investment itu dana pribadi pasti, ya, untuk awal-awalnya. Tapi kalau kita pintar membangun gerakan, membuat efek viral, nanti banyak yang tertarik dan banyak yang ikut. Saya malah pada waktu kuliah dulu, bukan kuliah, pada waktu jadi dosen di awal-awal, karena ada masalah narkoba waktu itu yang marak di kota Bandung, saya bikin gerakan solidaritas mahasiswa anti narkoba, disingkat SMART, ya, di mana di situ ya kita kasih edukasi tentang jenis-jenis narkoba, kemudian apa efeknya, apa efek buruknya. Kita ngundang mereka yang pernah kecanduan narkoba gitu ya. Kemudian kita undang public figure dan lain-lain. Nah, ini gerakan-gerakan seperti ini kan simple dan mungkin tidak terlalu mahal juga gitu ya. Apalagi kalau kita udah bisa kerjasama dengan pihak-pihak lain, kadang-kadang malah gerakan kita itu dibiayai oleh ya tadi swasta, orang yang simpati dengan kita dan lain-lain. Pastikan liputan media, karena tujuan kita adalah popularitas dan kita disukai, ya. Artinya jangan pernah kegiatan kita itu tidak diliput, ya. Yang paling minim itu adalah liputan medsos kita, ya, itu yang paling minim. Tapi kalau gerakannya sudah mulai besar, ya teman-teman harus mulai masukkan ke ini, ke media online, ke media cetak, atau bahkan wawancara radio, macam-macam, ya. Untuk tahap awal media sosial kita dulu, ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan kita yang nggak masuk ke Instagram, yang nggak masuk ke TikTok, yang nggak masuk ke Facebook kita, gitu ya. Liputan media nanti kalau udah makin besar, ya kita undang tuh Tribun atau apa, dan kadang-kadang kita harus bayar, ya, untuk media online tertentu, apalagi yang nasional, ya. Kalau teman-teman nanti butuh liputan media nasional, kebetulan saya juga mempunyai korlap untuk masalah media, ya. Ya bayar, ya, misalnya Tribun, masuk di Tribun, masuk di Antara, masuk di Republika, itu ada tarifnya semua, ya, antara 250 sampai 500.000. Nah, sesekali untuk membuat track record bagus juga. Jadi berita Anda nggak cuma masuk ke level lokal gitu, tapi masuk ke media nasional gitu, ya. Ada bayarannya, tapi itu worth it kalau menurut saya, karena untuk teman-teman yang mau masuk DPR RI terutama itu perlu hal-hal seperti ini gitu, ya. Nah, kemudian gaungkan kegiatan di medsos, tadi saya sudah sebutkan. Kemudian berikan evaluasi rutin terhadap dampak social investment ke popularitas dan trust masyarakat, ya. Nah, artinya apa yang udah kita lakukan, karena investment, ya, namanya investment kan harus pasti ada timbal baliknya, dan timbal baliknya ini kan trust dari masyarakat, masyarakat jadi suka dengan kita. Nah, kita harus selalu mengevaluasi itu. Jadi jangan sampai bikin kegiatan, kemudian nggak ada dampak dan efeknya terhadap popularitas kita. Cuman kelihatan bagi-bagi uang, cuman kelihatan bagi-bagi bantuan, cuman kelihatan secara parsial kegiatan-kegiatan itu gitu, ya. Nah, ini yang harus dibangun adalah efeknya harus cukup besar dan memberikan efek terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kita. Nah, ini saya berikan contoh beberapa ya, teman-teman mungkin sebagian udah kenal gitu, ya. Ini bentuk contoh gerakan-gerakan gitu, ya. Misalnya kitabisa.com, karena banyak orang-orang yang butuh bantuan tapi tidak punya dana gitu, ya. Kemudian dibantu peer to peer gitu, ya. Jadi ini semacam crowdfunding, ya. Jadi fundingnya bukan dari pemerintah, bukan dari pihak lain, tapi dari individual gitu, yang mempunyai kepedulian gitu, ya. Kitabisa.com, ada WeCare ID juga kurang lebih seperti itu gitu, ya.
Dua Anyam ini dulu awalnya kalau nggak salah ada di NTT ya. Jadi dia melihat produknya bagus-bagus, tapi pemasarannya nggak bagus dan kemudian produknya itu terlalu konvensional gitu ya. Sehingga kemudian dia membangun Dua Anyam gitu ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagusnya anyaman dari NTT ya. Kemudian termasuk memasarkannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada Sirtanio Organik Indonesia, ini kalau nggak salah yang produk beras organik ya. Jadi masyarakat diedukasi untuk tidak memakai disinfektan gitu ya, karena mempunyai dampak terhadap tanamannya itu juga di jangka panjang termasuk tanahnya, sehingga kemudian ayo bangun bikin beras organik gitu ya, kemudian diedukasi cara membuat beras organik, pemupukannya gimana dan lain sebagainya, dan akhirnya kemudian bahkan bisa menghasilkan profit gitu ya, karena petani-petani yang kemudian setuju untuk melakukan ini kemudian difasilitasi dan kemudian produk-produknya harganya menjadi ya pasti lebih mahal ya daripada beras-beras biasa, yaitu Sirtanio Organik Indonesia, menyejahterakan petani karena dia kepeduliannya terhadap petani ya. Di daerahnya petani kemudian hidupnya gitu-gitu aja, bahkan menjual tanahnya menjadi buruh tani. Nah ini kemudian dibuat supaya mereka mempunyai nilai lebih ya. Kemudian ada lagi di bidang lingkungan ada Waste for Change sama Smash ya, ini contoh upaya atau inisiasi di bidang lingkungan hidup ya, sistem online manajemen sampah ya, memisahkan organik dan non organik, sampah plastik seperti apa yang kemudian bisa diolah kembali seperti apa gitu ya, ada sistemnya gitu ya. TDA teman-teman mungkin udah tahu ya, komunitas tangan di atas ya, ini komunitas entrepreneur muda ya yang baru memulai usaha, kemudian mereka saling berbagi tips-tips dan strateginya bagaimana gitu ya. Jadi saling membantu, saling memberikan support gitu ya, saling membuka pasar. Nah ini komunitas yang kemudian berkembang pesat, berkembang besar dan saling menguntungkan gitu ya. Foundersnya kemudian pengurus-pengurus intinya udah menjadi pebisnis-pebisnis yang hebat ya, yang kemudian akhirnya mereka berbagi tips dan strategi. Granat ya, Gerakan Nasional Anti Narkoba, ini bahkan udah menjadi organisasi yang besar dan kuat di beberapa wilayah di Indonesia ya. Kemudian ada Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Nah, ini contoh yang berafiliasi dengan partai politik atau organisasi besar di masyarakat gitu ya. Lembaga bantuan hukum. Nah, kemudian ada Aruna. Aruna ini kalau nggak salah ini oleh 3 orang anak muda ya yang peduli dengan laut ya, kelautan. Artinya gini, mereka melihat masalah dari nelayan kan selalu hampir sama ya, dimana kalau ada angin timur atau angin barat mereka nggak bisa melaut karena berbahaya ya, ombak besar. Kemudian pada saat panen ikan atau musim ikan, ikannya harganya rendah gitu ya, padahal mereka udah capek, solar harganya tinggi. Nah dia bikin sebuah sistem tertentu gimana harga ikan itu bisa dipatok di tertentu, mempertemukan nelayan dengan pembelinya langsung ya, sehingga nggak ada calo, nggak ada makelar, yang membuat petani dan kemudian pembeli itu diuntungkan ya. Aruna itu kalau nggak salah. Kemudian Mokaf ini kalau nggak salah Kasava ya, singkong ya. Jadi ini perintisnya dulu anak muda dari Banjarnegara yang dia ngelihat bahwa sebetulnya potensi di Banjarnegara itu yang subur untuk menanam singkong itu besar sekali ya. Ngomong-ngomong Indonesia itu penghasil singkong terbesar kedua di dunia setelah Brazil ya. Dan dengan kesuburan dan tropisnya Indonesia itu dia ngelihat kalau menanam singkong itu nilai lebihnya
kurang kalau dijualnya begitu saja, sehingga dia kemudian membuat tepung tepung tapioka ya, yang dari ini namanya mokaf, karena dikasih sentuhan khusus lagi sehingga nilai jualnya menjadi jauh lebih tinggi ya. Kemudian PK ini kalau nggak salah inisiatif perempuan kepala keluarga, kalau nggak salah perempuan kepala keluarga ya, karena di beberapa daerah itu yang kerja single parents banyak gitu ya. Kemudian perempuan kadang-kadang menjadi kepala keluarga yang ya dia harus membagi waktu untuk urusan keluarga, untuk urusan nafkah. Nah, ini dia memberikan advokasi terhadap itu. Nah, ini contoh-contoh dari social investment yang sudah populer ya. Nah, teman-teman bisa memulai dengan gerakan yang sederhana saja gitu ya, yang simple, yang menjadi kebutuhan dari konstituen teman-teman di dapil masing-masing ya. Nah, saya ambil contoh 3 orang, mungkin saya udah sering memberikan contoh ya. Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil dulu sebelum masuk ke politik dia ini arsitek, kemudian dia aktivis media sosial ya, tapi dia juga aktif memberikan ide-ide terhadap masyarakat perkotaan ya. Salah satu yang dia munculkan adalah gerakan Indonesia Berkebun ya. Jadi gerakan ini tujuannya adalah urban farming ya. Jadi gerakan bertani untuk masyarakat kota, karena dia ngelihat di kota itu banyak lahan-lahan kosong atau pekarangan yang ya tidak terpakai dengan baik gitu ya. Dia mengusulkan ditanam sayur, apotik hidup gitu ya, tanaman yang di dalam wadah-wadah hitam itu ya, yang plastik gitu ya. Nah, dari gerakan itu ternyata kemudian disambut oleh masyarakat pada waktu itu di Bandung, di Jawa Barat ya. Sehingga kemudian saking populernya dia dengan gerakan ini, pada waktu dia kemudian maju di Kota Bandung akhirnya terpilih menjadi wali kota gitu ya. Atau misalnya gerakan Indonesia Mengajarnya Anies Baswedan ya. Dia melihat bahwa daerah-daerah terpencil, terisolasi di penjuru Indonesia ini kesulitan tenaga pengajar. Sementara universitas di kota-kota besar surplus dengan intelektual-intelektual muda. Nah, kemudian Anies berpikir bahwa untuk membuat intelektual muda ini tidak kehilangan social attachment-nya dengan masyarakat, dia harus berkarya untuk masyarakat. Ya, caranya gimana? Mengajar. Ya, jadi selama 6 bulan sampai 1 tahun, anak-anak muda ini, mahasiswa tingkat akhir atau bahkan atau yang sudah lulus, ya, itu ditempatkan di wilayah-wilayah terisolir di pelosok-pelosok Indonesia. Dan ini gerakannya berhasil sekali pada waktu itu. Ya, bahkan pendanaannya itu datang dari mana-mana. Mereka yang mau pergi nggak usah bayar biaya tiket dan lain-lain, mereka kemudian dibiayai untuk bertempat tinggal selama 6 bulan sampai 1 tahun. Dan ini pengalaman yang bagus sekali dari mereka semua yang ditempatkan di sana. Dan dari gerakan ini kemudian Anies menjadi makin populer. Ya, akhirnya menjadi rektor di Paramadina, kemudian ya kita udah tahu ceritanya sampai sekarang yang kemudian masuk menjadi calon presiden. Nah, ini Paguyuban Bogor. Nah, kalau Paguyuban Bogor ini saya punya pengalaman langsung karena termasuk saya yang memberikan masukan ya kepada waktu itu Kang Bima, kebetulan teman kuliah, teman dosen juga gitu ya. Jadi cukup dekat. Kemudian pada waktu itu dia mau beralih profesi dari konsultan politik, ini pendiri Carta Politika ya, Kang Bima Arya, untuk pindah menjadi wali kota Bogor ya. Tapi dananya terbatas dan kemudian
di Bogor sendiri walaupun orang tuanya tinggal di Bogor, dia nggak mempunyai attachment yang dekat dengan ini ya, dengan masyarakat Bogor. Akhirnya saya bilang ya, untuk seperti itu ya kita harus membangun inisiatif ya. Caranya gimana? Akhirnya dibentuk yang namanya Paguyuban Bogor ya, di mana isinya ada budayawan, orang yang peduli terhadap kotanya gitu ya, ibu-ibu, anak muda yang berkumpul secara rutin memberikan ide-ide bagaimana cara membangun Bogor dengan baik ya. Dan setelah program ini berjalan, ini persiapannya Kang Bima itu sekitar 1,5 tahun ya, untuk menjadi wali kota pada waktu itu melawan incumbent ya. Dan gerakannya kecil, kemudian bertambah besar, bertambah populer, dan masyarakat kemudian melihat sosok ini waktu itu udah cukup populer di lingkup nasional ya, karena Kang Bima sering mengisi acara sebagai analis politik gitu ya, di TV-TV di Indonesia, di TV-TV swasta. Dan tapi masyarakat Bogor nggak terlalu kenal gitu ya, sehingga saya bilang attachment-nya harus dengan masyarakat Bogor. Nah, Paguyuban Bogor akhirnya sukses juga membawa Kang Bima sebagai wali kota Bogor hingga 2 periode. Nah, teman-teman, ini contoh dari awal sampai akhir saya memberikan gambaran terhadap social investment yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, saya membuka kesempatan untuk berdiskusi. Boleh sharing terhadap apa yang udah teman-teman lakukan, atau ingin bertanya, monggo silahkan. Yang belum punya, yang sudah, saya punya catatan sendiri dari teman-teman yang sudah dilakukan ya. Contohnya ada Bang Dharma Putra ya, Bang Dharma itu udah punya yayasan, sudah punya pesantren bahkan. Nah, ini udah bagus banget ya. Dari awal tidak diniatkan untuk politik gitu, tapi dengan masuk politik ini social investment yang sudah dibangun lama sekali, dan mengaitkan kepopulerannya menjadi kedisukaan menurut saya tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain, mungkin waktu itu Pak Hilmi pernah bicara ke Diri tentang petani ya, memberikan penyuluhan, literasi, BIMTEK kepada petani, itu social investment yang baik juga gitu ya. Teman-teman yang lain saya nggak tahu, tapi silahkan mulai dipikirkan ini, mumpung waktunya masih cukup gitu ya. Kalau udah 3 bulan terakhir, mungkin teman-teman untuk social investment udah nggak kepikiran lagi gitu ya. Dan jangan pernah berpikir investment ini itu buang-buang duit saja ya, karena pelajarannya menurut saya dengan kita melakukan social investment itu banyak sekali. Kita bisa dekat dengan konstituen kita belajar untuk memahami masyarakat, people skill kita diasah, cara kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain juga bisa makin meningkat gitu ya. Jadi jangan semuanya selalu dihitung dengan hitung-hitungan duit saja gitu maksud saya. Karena ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya non tangible, intangible yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya. Pasti ada pengeluaran juga dari situ, tapi itu pun bisa kita tutupi dari itu tadi gitu ya. Kalau kita kerjasama dengan partai politik, kita bekerja sama dengan tandem kita bekerja sama dengan pihak pemerintah atau swasta, dinas-dinas gitu ya, itu bisa menutupi itu juga. Oke, baik. Saya buka kesempatan untuk teman-teman berdiskusi atau bertanya bila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharing, silakan. Ada nggak? Atau merasa sudah cukup? Nggak apa-apa juga kalau udah cukup. Mungkin Coach. Ya, silakan. Dengan Pak Hilmi ya? Iya benar. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk social investment yang sudah saya lakukan adalah kita mendatangkan beberapa petani-petani yang sudah mendapatkan bantuan di program-program dari tandem saya itu kan. Kita setiap tahun itu dapat sekitar 74 BIMTEK. Wow. Itu
Keren. Satu kali BIMTEK itu ada 100 orang. Nah, oke. Mantap. Satu kali BIMTEK 100 orang, dan itu memang anggotanya kan bergilir. Jadi Betul. tidak bisa langsung beberapa tempat itu enggak. Jadi kita bergantian. Cuma kemarin itu dari hasil evaluasi kita, memang beberapa kelompok tani itu belum tentu bisa istilahnya mencari suara, itu belum tentu bisa. Oke. Karena siapapun yang bisa mengasih bantuan, kenyataannya ya diterima saja gitu. Betul, betul, betul. Terus kemudian kita ada beberapa pendekatan yang lain yang kita kasih. Kemarin itu saya setiap minggu harus berkunjung, kemudian juga kita ada beberapa program-program yang sudah, misalkan kayak kuis atau apa itu tiap bulan yang kita selenggarakan. Jadi sekitar karena tandem saya itu mintanya 1 TPS 1 kader dengan target 25. Jadi saya harus, kalau di Kediri Kota dan Kediri Kabupaten itu perkiraan sekitar hampir 2000 TPS yang kita lakukan dengan berdasarkan hasil suara kemarin. Ya. Tapi Ini itu dari kenyataan yang ada, awalnya kita itu mencari kader itu masih istilahnya kadang-kadang itu dicari suku kader cuma 1 RT 1 RW gitu. Cuma kita kemarin kita bedah lagi itu rata-rata kalau kita bertarung dalam satu TPS itu dapat 100 kan terlalu berat. ya. Berat, akhirnya dari tandem itu mintanya dikurangi, jadi menambah jumlah kader yang sudah ada. Termasuknya dalam 1 TPS nanti itu tetap 1 kader, yang lain-lain itu menjadi cadangan atau menjadi pendulang suara di tempat yang lain. Ya. Kemudian dalam sekian banyak pertemuan itu untuk focusing nanti kita ada 3 timeline lah, maksudnya 3 kali pertemuan selama mau pemilihan itu ada sekitar 3 kali untuk kader ya. Jadi kita siapkan 3 kali pertemuan berikut sosialisasi untuk tahap ini sampai Januari ke depan itu kita masih sosialisasi menempatkan di mana beliau kerja di TPS mana. Ya. Oke. Sebenarnya seperti itu dulu. Ya, oke, baik Pak Helmi, terima kasih. Saya mau agak misahkan antara social investment dengan target suara dulu, gitu ya. Saya mau misahkan itu dulu untuk di titik ini, karena nggak otomatis semuanya, gitu ya. Kita melakukan kegiatan ada 100 orang, terus 100 orang itu akan milih kita. Itu nggak otomatis seperti itu. Tapi satu hal, dari setiap kegiatan yang kita lakukan, kita perlu mendapatkan database. Mas Sandy sebentar ya, saya selesai dengan Pak Hilmi dulu, nanti setelah itu bertanya. Jadi database itu didapatkan dulu yang pertama. Nah yang kedua, membina hubungan, ya, menjaga komunikasi itu juga harus intens setelah itu, gitu ya. Jadi nggak bisa begitu pertemuan kemudian kita loncat yang di sini ditinggalin, gitu ya. Jadi ini juga harus komunikasinya harus dijaga. Nah komunikasinya dijaga seperti apa? Itu nanti minggu depan kita bicara mengenai manajemen media sosial. Ya, bagaimana kemudian menyebarkan informasi mengenai media sosial dari database kita, gitu ya. Jadi sekali lagi betul tidak otomatis, dan betul kalau kita bicara mengenai masyarakat, kalau kita memberikan bantuan semuanya pasti diterima, ya. Tapi pola kita membangun gerakan sehingga memunculkan emosional, nah itu yang penting, ya, menggerakkan emosi bukan emosional, ya, menggerakkan emosi sehingga
dari yang orang tahu kita kemudian jadi suka dengan kita, ya. Dan suka dengan kita itu nggak cukup hanya dengan kita bikin pertemuan-pertemuan atau tadi bimtek saja gitu ya. Harus ada target di ujungnya apa gitu ya, efektivitas programnya kah, produktivitas dari apa yang diberikan gitu ya, bahwa itu menjadi sarana kita untuk melakukan social investment. Yes, itu udah bagus, tapi untuk membuat mereka menjadi memilih kita ya, bahkan sampai tadi udah ditarget per TPS berapa, ininya gimana, itu nanti cerita lain lagi. Itu nanti ada materi saya mengenai bagian itu juga ya. Karena sekali lagi popularitas nggak otomatis membuat kita terpilih ya, karena kalau popularitas otomatis membuat orang terpilih menjadi caleg, itu anggota parlemen isinya penyanyi, bintang film, public figure, ya seperti itu kan gitu ya. Jadi nggak otomatis gitu ya. Ada sebuah langkah untuk merubah popularitas menjadi elektabilitas ya, atau likability juga gitu ya. Jadi nanti kita bicarakan itu Pak, termasuk target-targetnya nanti gimana, menyandingkan target dengan social investment itu butuh upaya ekstra lagi gitu. Nah nanti tapi yang kerja bukan kita sendiri gitu ya, ada tim kita juga nanti bekerjanya polanya seperti apa, itu nanti kita akan berikan ya. Pak Ilmi itu dulu sementara, monggo Mas Sandy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Coach, dan juga rekan-rekan semua. Ya, Saya tidak sadari, ternyata saya pengen berbagi, saya sedang memulai melakukan social investment ini. Ketika saya memimpin organisasi, kebetulan saya juga telah menandatangani, waktu itu ketemu dengan Pak Menteri ya, Pak Menteri Pertanian, dan saya menandatangani 2 MOU dengan Dirjen. Ini terkait dengan petani milenial dan juga bimtek, ya kan. Hanya saja ini kan mohon arahannya, saya juga tidak mau akhirnya membawa kendaraan organisasi, karena organisasi saya ini bukan organisasi politik ke arah politik ya kan. Bagaimana menyikapi hal ini agar organisasi yang saya pimpin ini bisa align sejalan dengan social investment yang dapat menguntungkan buat saya kan begitu ya kan. Artinya kenapa saya ingin bicara begini, secara tidak sengaja ini terjadi pada diri saya, dan saya sudah menandatangani MOU dengan 2 dirjen disaksikan oleh Pak Menteri. Memang untuk di wilayah mana saja saya bisa berikan bimtek dan petani milenial tersebut ya. Tetapi yaitu Coach, saya butuh masukan, artinya bagaimana caranya, karena organisasi saya ini bukan organisasi politik, sehingga sah-sah saja saya sebagai pimpinan untuk di mana saja, tapi akan terjadi omongan-omongan lah, kurang lebih begitu ya kan. Bagaimana ini bisa align dengan investasi sosial yang tadi disampaikan materi hari ini, sehingga itu bisa bermanfaat. Kurang lebih begitu, Coach. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Berarti secara tidak sadar sudah punya instrumen sebetulnya untuk masuk ke masyarakat, dan asumsinya tidak memakai dana pribadi semua gitu ya, karena ini sebetulnya bagian dari kerjasama tadi. Nah, menurut saya untuk kita tidak mengarahkan langsung kepada politik, karena organisasinya juga ini organisasi yang di bawah partai politik atau tidak? Bukan ya, beda. Bukan. Terlepas. Bukan. Terlepas. Malah lebih bagus lagi, karena dengan organisasi tersebut kita mengambil tema kan ini petani milenial kan. Ya. Nah, dengan tema seperti itu kita bisa mengedukasi anak-anak muda untuk bisa kembali lagi gitu ya. Seperti kata Kang Emil ya, Kang Ridwan Kamil yang bilang rezeki global, apa itu ya yang dia bilang, pokoknya petani milenial itu perlu kembali ke desa untuk mengembangkan desa, dan kemudian kita mempunyai sumber daya alam yang banyak untuk kemudian bisa dikelola ya. Nah, gerakan-gerakan dengan bimtek itu saya pikir bagus sekali gitu ya untuk dibuat, dan memang kita jangan ngomong mengenai ini kita dulu, mengenai niatan kita
mau menjadi caleg gitu ya. Kita cukup sebagai bagian dari organisasi tersebut, ketuanya, dan mempunyai inisiatif untuk membuat gerakan petani milenial ini menjadi semakin kuat di dapil kita gitu ya. Nah, bikin kegiatan, kumpulkan anak-anak muda, jelaskan, berikan edukasi, berikan literasi, kumpulkan petani milenial yang sudah berhasil jadi pembicara juga. Kita juga perlu jadi pembicara di situ. Nah, kebetulan Mas Sandi ini kan backgroundnya pengusaha, ya. Nah, dari background pengusaha kan bisa juga memberikan semacam literasi bisnis, memulai bisnis dalam konteks petani milenial itu seperti apa gitu ya. Dan kasih contoh misalnya di Jepang, di Korea ya, itu di desa-desa itu udah makmur dan sejahtera luar biasa justru dari hasil-hasil pertanian mereka sendiri. Ya, bagaimana. Jadi kalau misalnya contoh-contoh di Indonesia kurang kurang menarik, bisa kasih contoh dari luar negeri gitu ya, di mana peralatannya jadi modern, mereka bisa membangun bisnis-bisnis yang besar bahkan dengan alat media sosial dan komunikasi global gitu ya. Mereka bahkan bisa langsung mengirimkan ekspor keluar dan lain-lain gitu ya, yang bidang yang Mas Sandi ini sangat kuasai gitu ya. Jadi narasumber kemana-mana aja Mas, melalui BIMTEK itu di dapil kita digilir aja gitu ya. Seperti tadi model Pak Hilmi lakukan, nggak apa-apa, fokusnya ke anak-anak muda aja dulu gitu ya. Nah, kan kita nggak perlu sebut kita mau jadi caleg atau enggak gitu kan. Apalagi sekarang masanya masih soft campaign, cukup mempopulerkan kita di kalangan anak-anak muda petani milenial tadi gitu ya. Nah, nanti kalau itu udah populer, mereka udah tahu kita, baru nanti di masa medium campaign kalau menurut saya baru boleh kita bicarakan bahwa kita ada niat untuk membawa aspirasi teman-teman ini menjadi lebih bermakna lagi dengan kami menjadi anggota dewan, misalnya seperti itu. Nah, itu baru di masa medium campaign. Nah, kalau 4 bulan, 5 bulan ini di masa soft campaign, lakukan aja BIMTEK terus, Mas, seperti ini. Tapi kemudian nanti database-nya didapat, kemudian dipantau. Jadi nggak cuma sekedar BIMTEK, tapi ada semacam plasma ya. Kita membimbing mereka sampai kemudian mereka bisa punya usaha sendiri atau gimana gitu. Jadi nggak berhenti cuma sampai di BIMTEK aja, tapi ada bimbingan dan konsultasinya juga. Nah, itu kan menjaga hubungan juga gitu ya dengan calon-calon konstituen kita ini gitu. Itu. Jadi nggak apa-apa kalau tadi dapat bantuan udah tanda tangan ini, wah itu udah keren banget. Ya artinya kan pembiayaan dan lain sebagainya kita udah nggak menjadi masalah bagi kita lagi gitu kan. Itu keren banget gitu ya. Bagus Mas Andi. Jadi saya pikir ini bisa diteruskan. Oh ya, tadi Mas Taufik pamit karena mau ada acara, monggo silakan. Begitu ya Mas Andi ya. Mungkin baik, terima kasih sometimes Mas Andi boleh ya, karena dekat kan kita ini di kantor di Jakarta, dan targetnya kan juga akan ke RI, mungkin luangkan 1 jam 1,5 jam ke kantor, kita boleh mengenai political mapping di dapil Mas Sandi ya. Boleh minggu depan coach ya. Oke, boleh. Di Jakarta coach ya. Iya di Jakarta kan dekat ya dari tempat tinggal di sana. Terima kasih coach. Mas, terima kasih. kita janjian ya. Oke, terima kasih Mas Sandi. Ada lagi yang lain? Cukup ya sementara. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat ya. Ini perjalanannya masih panjang ya. Ini kita lari maraton, bukan lari sprint. Ya, jadi kita kelas sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan mungkin ya. Dijaga semangatnya gitu ya, dan juga langsung praktek ya. Kalau misalnya materi kita hari ini social investment, materinya apa gitu ya, kita langsung praktekkan, jangan
cuma jadi materi aja gitu ya. Karena kalau cuma jadi materi aja teman-teman nggak ada bedanya dengan teman-teman yang nggak ikut kelas ini gitu ya. Nggak praktek gitu. Jadi tolong langsung dipraktekkan. Nah, mulai minggu depan materi-materi kita menjadi lebih serius. Saya minta teman-teman untuk tetap rajin mengikuti materi-materi ini. Saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam perubahan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.